Berkat analisa transaksi, saya bisa cuan 10% dalam waktu seminggu. Penasaran analisanya seperti apa dan tradingnya seperti apa? Yuk simak baik-baik video kali ini. Oke teman-teman, semangat pagi. Ketemu lagi bersama saya Mantul. Di video kali ini, saya akan share bagaimana saya menggunakan analisa transaksi profit 10% dalam waktu 1 minggu. Di market yang sulit ini, jadi market di bulan November 2024 ini cukup sulit ya, karena kenapa? Karena IHSG itu koreksi, bahkan saham-saham banyak yang koreksi, tapi di market yang kalau menurut saya sulit, saya masih bersyukur bisa profit 10% dalam waktu 1 minggu. Jadi ceritanya seperti ini, di mana saya menggunakan analisa transaksi. Analisa transaksi itu seperti apa? Analisa transaksi merupakan metode yang digunakan untuk memahami aktivitas perdagangan saham berdasarkan data transaksi. Jadi saya analisa itu transaksi, di situ ada akumulasi. Analisa ini fokus pada pola pembelian, penjualan, dan dilakukan oleh berbagai pelaku saham, termasuk investor retail, institusi, dan market maker. Jadi sebagai apa di market itu kan banyak eh, kontribusi atau pemainnya ya. Nah, itu kan banyak macamnya. Ada yang retail, institusi, market maker, atau bandar gitu. Jadi pelaku saham itu berbagai macam cara. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan wawasan, tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan wawasan tentang arah pergerakan saham berdasarkan perilaku dari pasar. Jadi, saya melihat di sini ada satu market maker yang memborong saham itu dalam jumlah banyak. Nah, di situ saya langsung cepat gerak, di situ saya langsung cepat melihat dan kondisi secara teknikalnya itu menarik. Jadi pertama saya menggunakan analisa transaksi dulu dibarengi dengan analisa teknikal. Sahamnya apa? Ini sahamnya. Jadi ini saya menggunakan Stockbit ya. Saya menggunakan Stockbit, saya menemukan itu saham DOS. Jadi saham DOS itu dia sudah break dari sideways-nya. Jadi sideways-nya itu di bawah 200, beberapa kali dia di bawah 200 dan dia break. Nah, di sini saya melihat waktu itu di tanggal 19 November itu ada pembelian jumlah banyak, di mana kalau saya menarik dari broker summary-nya itu dari tanggal 12 November 2024 itu ada yang borong 1 juta lot, yaitu brokernya Sisi. Nah, si Sisi ini dia ngambil 1 juta lot, sedangkan bid overnya yang ada di market atau bid over atau lot yang ada di market itu jauh-jauh sangat kecil, yaitu 50.000. Sedangkan di sini 1 juta lot dia punya. Nah, bagaimana dia keluarnya? Akan sulit kalau nggak dia goreng dulu sahamnya. Makanya dari situ saya melihat dari sisi teknikal ini udah menarik dan di sini akan jebol 2.236. Nah, di hari itu, di hari tanggal 19 November itu, akhirnya saya langsung setting auto buy. Di mana ketika dia jebol lagi 236, itu menarik. Dan di hari yang sama pun, di tanggal 19, saya sedikit scalping juga di situ. Jadi, eh, beli di akun scalping, terus saya juga memantau untuk swing. Kenapa? Karena ini besar sekali, akumulasinya gede banget ini, dos. Dan kebetulan itu saya masih monitor, di hari itu saya bisa monitor market tapi nggak lama, hanya pagi-pagi aja, tapi saya ngelihat di sini menarik dan bid overnya pun juga nggak biasa seperti ini tersusun rapi. Biasanya bid overnya itu kopong-kopong, tapi di hari itu dia rapi gini, jadi kayak ada yang beda gitu di saham DOS itu. Entah siapa yang mainkan, tapi saya melihat di sini ada peluang, akumulasinya cukup bagus, teknikalnya udah menarik juga, dia udah sideways dari sideways lama, dari bulan Agustus sideways. Setelah itu dia break resistnya itu di tanggal 19 dan akhirnya boom, waktu itu dia langsung naik, langsung naik. Jadi kalau misalnya saya apa namanya eh, hanya ucap-ucap aja, ini ininya apa namanya? Ini
eh, screenshot saya beli, saya menggunakan iPod, belinya jadi pakai auto, di mana di tanggal 26 itu di tanggal ya sorry di tanggal 20 jadi 19-nya di 19-nya ini saya memantau gitu ya, dan 19 memantau ini menarik. Besoknya ke match. Jadi di sini saya setting 236 auto buy. Jadi ketika dia akan jebol lagi, ketika dia akan break dari resist, saya akan coba beli. Jadi saya pakai auto. Waktu itu saya kerja. Jadi dia matchnya di jam 10.31 tanggal 20. Jadi dia match 10.30 tanggal 21, ini di 2.30. Dia koreksi dulu, sebenarnya ini kan Howry ya, Howry. Ini dia match di 2.30, 2.36 sesuai dengan plan, masuk di 2.36, terus dia naik. Dia naik lagi, dan memang ini ada kesalahan dari saya. Kenapa? Karena saya nggak langsung setting auto. Saya men-setting auto sell-nya, tapi saya tidak men-setting setiap dia pergerakan, nggak saya set gitu. Jadi karena ini memang cepat banget, kurang dari 2 minggu sahamnya naik. Harusnya ketika saham real ini saya menggunakan super trendnya punya Stockbit, dan saya harusnya settingnya di 300. Jadi cuannya bisa maksimal, tapi ya sudah, tidak bisa apa namanya, tidak bisa disesalkan, berarti rezekinya hanya dapat 10%. Harusnya ketika saya bisa dapat ketika saya ikutin follow the trend, ketika dia patah trend saya bisa dapat jual 300. Cuman sayangnya waktu itu kesibukan kerja juga dan saya harus keluar kota, akhirnya saya tidak set up auto sell-nya. Auto sell-nya nggak saya set up, jadi saya lupa di situ. Harusnya ketika dia naik, ketika saya beli di sini, dia harganya terus naik, saya ngikutin auto sell-nya, ngikutin garis ini. Jadi ketika dia 300 harusnya udah saya jual seperti itu. Cuma ya sudah, saya akhirnya bisa ngejual di 264 di sini, match-nya di tanggal 26. Jadi di 260 ya, sorry, 260. Jadi kalau misalnya di 260 ini sekitar 10%. 10%-an waktu itu harganya di 260 di tanggal 26. Jadi kurang dari seminggu, hampir 10% saya dapat. Harusnya bisa lebih maksimal lagi, mungkin bisa sampai 20%, tapi ya itu tadi, yang namanya jalan rezeki kita syukurin. Dengan market yang susah atau sulit seperti ini, ya kita nggak usah disesalkan, tetap kita bersyukur dengan lot sizing juga. Nggak gampang untuk dapat saham di market seperti ini. Dan ini pun juga saya nggak mungkin kalau teman-teman yang udah ada di grup screening bareng itu, saya sering bilang bahwa ini agak susah dan nggak banyak saham yang kita bisa monitor. Bahkan ada beberapa saham yang dimonitor itu malah turun dan akhirnya nggak jadi watchlist gitu. Eh, Akhirnya waktu itu cepet banget ngelihatnya. Ini ada DOS di hari apa ya, saya lupa, tanggal 19 itu muncul, menarik, langsung saya sounding juga di grup. Terus saya set up buy 20-nya, saya auto buy. Jadi ini kalau misalnya teman-teman nggak percaya ini pakai auto sell, ini ya di sini ada keterangannya, ATM auto, eh, auto T-nya saya lupa ininya, match. Jadi kalau keterangan dia ininya, dia pakai ada keterangannya ATM ini. Kalau misalnya manual ini nggak ada seperti ini, jadi ini pakai auto. Belinya pakai auto, sell-nya pun juga pakai auto. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran, tertarik bagaimana saya belajar trading mengikuti style saya di saham yang bisa disebut dengan saham gorengan, teman-teman bisa masuk ke belajar bareng sama saya di Workframe atau Workframe-nya saham mantul. Jadi bisa bareng seperti tadi. Kenapa sih bisa dapat 10%? Nah, ini Workframe-nya seperti ini, di mana saya mencari saham-saham yang menggunakan analisa volume dan analisa transaksi dibarengin dengan analisa teknikal, terus melihat strukturnya. Karena tadi kan strukturnya dia udah naik, terus cari momentumnya yang tepat menggunakan low sizing dan auto juga. Memang ini auto ini yang paling kunci bagi saya. Kenapa? Salah setting sedikit atau salah telah sedikit, cuannya jadi berkurang gitu. Nah, itu saya akan jelaskan detail di modulnya saham mantul, di mana di sini teman-teman bisa masuk ke
websitenya sahamantul.com. Nanti kalau udah jadi member, itu bisa klik di sini. Di sini saya jelaskan bagaimana menggunakan lot sizing. Terus juga saya akan share juga psikologis tradingnya seperti apa. Terus mengenal saham, jadi screening. Jadi di sini saya jelaskan dulu psikologi, slot sizing, termasuk ini screeningnya, screening sahamnya. Jadi saya jelaskan detail videonya. Jadi sebenarnya memang di YouTube udah ada, tapi mungkin secara acak. Tapi di sini saya akan share itu secara sistematis. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi nonton yang mana, nonton mana. Ini udah saya pilihkan, semuanya udah saya tersusun rapi. Teman-teman bisa cek di videonya. Jadi teman-teman belajarnya terstruktur seperti itu. Dan di beberapa paket, kalau yang energetik ini dia menonton videonya, di beberapa paket modern ini ada juga grup untuk diskusi langsung. Jadi banyak ada beberapa member yang alumni juga di sini. Teman-teman bisa diskusi di situ. Kadang kalau misalnya saya mau beli sesuatu, saya suka infoin. Ini yang menarik ya. Ini yang menarik, saya akan belinya di sini. Teman-teman bisa ikut juga, atau itu bukan ajakan beli, tapi saya kadang suka sharing apa yang akan saya setup di saham itu gitu. Nah, kenapa sih teman-teman harus join? Karena pertama ini cocok buat pegawai. Jadi kalau teman-teman yang kerja seharian nggak bisa monitor market, ini bisa cocok buat pegawai. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan auto, jadi teman-teman bisa setup eh, sebelum market buka, teman-teman kerja ketika market itu si eh, OLT-nya dia trading sendiri. Jadi dia akan setup sesuai dengan setup kita. Nah, gimana cara setupnya nanti di modulnya juga ada nanti di sini. Bagaimana dia setelah screening itu nanti di bawahnya ada setupnya juga. Jadi diajarin psikologi screening sama setupnya. Jadi ini belajar. Setelah kita buat setup itu, buat apa sih fungsinya buat setup? Fungsinya kita untuk minimalisir FOMO dan supaya tidak nyangkut. Jadi kalau tidak ada setup, apalagi pakai auto, itu kadang kita FOMO, ah ini bakal naik lagi, ini bakal naik lagi, buy aja tuh, akhirnya turun gitu. Nah kalau misalnya dengan setup yang kita gunakan, kita pakai auto, itu udah langsung otomatis disiplin. Jadi teman-teman mau kerja, mau jalan-jalan, mau kemana pun keluar kota, tenang, OLT-nya yang jalan sendiri gitu. Jadi dengan pakai auto ini tradingnya bisa tenang karena pakai auto. Dan yang kedua, ini saya yang keempat itu saya resikonya terukur. Kenapa? Saya menggunakan lot sizing juga. Jadi ketika saya setup, itu tenang mau loss berapa. Kadang, aduh ini turun dalam, ini turun dalam, aduh makin banyak lossnya, makin gede lossnya enggak. Karena saya udah makin pakai lot sizing, resikonya berapa, itu udah diukur. Jadi nggak akan loss yang cukup banyak seperti itu. Nah, balik lagi ke video. Jadi, oh ya, sebelum ke video, saya akan jelasin juga mumpung di bulan Februari, di bulan November ada kupon 50%, teman-teman bisa cek deskripsi atau komen jika deskripsi itu tidak ada. Tulis kolom komentar saya mau promo yang lebih besar, nanti saya tambahkan eh, kode vouchernya supaya teman-teman bisa dapat 50% dari harga yang di sini. Jadi sebelum teman-teman check out, tolong dicek dulu deskripsinya apakah ada kode vouchernya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa komen, tulis di kolom komentar saya mau kupon supaya harganya bisa lebih murah. Oke, mudah-mudahan materi ini bisa work from ini bisa berguna, teman-teman bisa langsung join, eh, bisa cek juga di deskripsi. Nah, balik lagi ke video dan materi tadi, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman trading saham saya di DOS? Yang pertama, memahami pola akumulasi dan distribusi. Jadi, kalau kita udah paham, kalau kita udah tahu bahwa di situ ada saham yang menarik seperti DOS, ya udah kita langsung jadi watchlist dan kita langsung jadi setup. Setup di berapa? eh, saya pun juga langsung setup auto sell-nya ketika dia berubah planning gitu. Jadi pentingnya itu pelajaran yang didapat. Yang kedua, jangan melawan pergerakan bandar. Jadi ikuti bandar. Jadi ketika dia bandarnya mau naikin, ya udah kita ikut. Jangan ketika bandar distribusi malah kita beli. Ketika saham udah naik, bandarnya distribusi malah kita beli. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah disiplin pada trading plan, terutama target profit dan stop loss. Jadi ketika kita udah tahu setupnya seperti apa, akhirnya kan kita membuat trading plan tuh. Trading plannya mau beli di berapa, sell-nya di berapa, lotnya berapa, ya udah kita disiplin dengan trading plan, terutama untuk stop loss itu udah nggak usah pakai babi bu,
tawar-menawar, udah langsung ketika gagal stop loss. Dan kebetulan di DOS ini saya setting tanggal 19, tanggal 20-nya langsung match, dan tanggal 28-nya itu bisa langsung cuan, bisa take profit ya. Alhamdulillah 10% dengan dengan pasar yang seperti ini, dan dalam 1 minggu 10% itu investasi dalam bentuk apa coba? eh 1 minggu bisa dapat 10% itu agak sulit banget. Tapi ya kita syukuri dengan profit seperti itu. Mudah-mudahan ada saham yang menarik lagi, dan mudah-mudahan nanti saya akan share lagi salah satu saham yang saya bisa dapat profit sampai 100% di market yang sulit. Penasaran? Mungkin nanti ada di kolom deskripsi link videonya. Tapi untuk video ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Save video ini jika bermanfaat buat teman-teman, dan bagikan video ini bagi teman-teman yang membutuhkan. Semangat pagi, salam cuan teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.